This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven... Melalui hubungan yang saling menguntungkan, pikiran kita harus mendapat olesan dan penghalusan. Kita saling bergantung satu sama lain, terikat erat dengan tali persaudaraan manusia. Halo saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam berbahagia untuk kita semua yang berada di rumah, yang sedang menonton acara channel Renungan Singkat ini. Saya ingin membawakan kepada kita semua berkat Tuhan yang bisa saya bagikan dan Tuhan janjikan kepada kita melalui iman masing-masing kita. Saya ucapkan Om Swastiastu bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Michael Morrison Diazoni, senang sekali bertemu dengan semua pemirsa yang ada di rumah di acara Renungan Singkat pada saat ini. Baiklah, firman Tuhan kita pada saat ini adalah berjudul Kalau Tidak Nolong, Jangan Ngomong. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sehingga Roh Kudus akan berbicara di masing-masing hati kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah nama Tuhan karena Tuhan yang memberikan berkat kepada kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan mengangkat kepada masing-masing kita bahwa ada hal yang perlu kami lakukan. Ada hal yang perlu kami ubah sebagai manusia. Tidak hanya sekedar berkata-kata melainkan perbuatan. Ini semua kami berharap bahwa akan kami lakukan ya Tuhan, sesuai dengan pertolongan Tuhan. Ampuni kami manusia berdosa, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang di rumah, pernahkah kita masing-masing atau termasuk saya, banyak kita berkata-kata, ya, banyak sekali kita mengucapkan janji-janji kepada seseorang atau kepada sesama kita, ya. Nanti setelah saya mempunyai uang banyak atau saya sukses, saya akan membantu kamu ya. Atau pada saat saya mempunyai banyak rezeki, saya akan memberikan donasi pada gereja-gereja atau memberikan scholarship pada pendidikan saudara dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada yang melakukan hal yang seperti itu, tetapi jika kita tidak melakukannya ya kita syukur, ya. Dan firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita harus adanya action, ya. Itu sebabnya bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan, perbuatan, bukan hanya sekedar menjanjikan, tetapi kita langsung terjun di dalamnya, menolong. Ya kalau memang nggak ada, ya nggak usah kita memberikan janji kepada mereka, atau kita hanya berkata-kata semua omongan kosong, ya. Tetapi ujung-ujungnya malahan kita tidak mau melakukan. Nah, kalau tidak nolong, jangan ngomong. Itulah judul firman Tuhan kita pada saat ini. Nah, banyak orang yang hidup saat ini tidak saling membantu. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama adalah konflik kepentingan. Ya, ini seperti kayak motif kepentingan kita sendiri. Yang kedua, ada beda suku, agama, dan lain-lainnya. Ya, yang ketiga ada melihat penampilan luar saja. Ya, motif-motif tertentu sebagai manusia itu pasti dilakukan pada waktu kita menolong bagi mereka. Tetapi dari semua itu ada hal yang lebih berbahaya. Apakah itu? Ya, yang paling berbahaya adalah di saat kita bersaing dan kita akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita saling menjatuhkan sebagai manusia, ya, dengan sesama kita. Bagaimana dengan budaya kasih? Mari sama-sama kita memahami di Galatia pasal yang ke-6 ayat 1-11 di sini.
budaya kasih itu dijelaskan bahwa berbeda. Dan untuk hal ini kita harus membaca dan memahami ayat demi ayat. Di dalam komunitas pasti akan ada saling bergesek satu dengan yang lain dalam pekerjaan. Tetapi apa firman Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni kepada mereka. Mari sama-sama kita membuka di Galatia 6 ayat yang pertama. Saya akan coba membacakannya. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus menuntun kepada jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Ya, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Berdoa dalam diri sendiri. Sayangnya dalam komunitas, orang-orang yang berbuat dosa malah dijauhi atau dihakimi, bahkan digosipi. Enggak ditolong tapi digosipin terus. Ada budaya yang harus kita ubah. Di dalam kita bermasyarakat, bertetangga dimanapun kita berada, khususnya di dalam pelayanan kita dituntut untuk berbuat baik. Ada banyak kasus saat kita berbuat baik. Mungkin kita merasa capek, karena malah orang itu membalas dengan berbuat jahat, atau malah menusuk kita dari belakang. Tetapi apa kata firman? Baca di Galatia 6 ayat 8-10. Tanggung jawab kita sebagai anaknya adalah kita tidak boleh jemu-jemu atau bosan berbuat apa? Berbuat kebaikan selama masih ada kesempatan. Bukan berbuat jahat, bukan berbuat curang, bukan berbuat semau-maunya. Menjadi kepentingan manusia. Setiap kali kita dihubungkan kepada orang, kita seharusnya saling berkata apa yang bisa saya bantu. Pada waktu saya lewat contohnya, kita bisa menyapa mereka, berkomunikasi kepada mereka, kemudian kita menawarkan jasa kita, apapun yang bisa kita lakukan, bukan dengan memperoleh keuntungan tentunya. Karena di sana akan adanya sukacita tersendiri yang bisa kita rasakan pada waktu membantu orang. Ya, saatnya anak-anak Tuhan menolong, bukan hanya meminta tolong. Mari kita sama-sama memberikan, bukan meminta. Berbuat baiklah kepada semua orang. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan kita menjadi penolong kita pada waktu kita meminta tolong kepadanya dengan penuh penyerahan kepada firman Tuhan. Ya, penuh penyerahan pada pertolongan yang memberikan kita kekuatan dalam kuasa yang besar tersebut adalah doa dan harapan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Saya dari Bali mengucapkan Om Santi 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 Om. Surga membentuk setiap orang bergantung pada yang lain. Tuhan, hamba atau sahabat, saling memohon pertolongan sampai kelemahan seseorang tumbuh menjadi kekuatan bagi semua. Oh Lord, you know I